kemudian kalau yang namanya robot itu ada loh robot-robot yang bagus, tapi Anda gunakan untuk nitilin. Tapi kalau maksud nitilin itu gini, 1 bulan untung berapa, Anda pakai sendiri. Tapi kalau robot itu sudah dijual umum, baik di TV ataupun di multi level kan. Nah, kemarin semalam dibahas tentang robot, tapi tidak membahas yang dijual dan kemudian seringkali ketika kita ingin semuanya serba cepat, maka akal sehat, ya, pandangan sehat itu juga akhirnya tertutup. Sehingga kemudian ada banyak banget korban-korban berjatuhan. Tadi sempat nih, Pak Tung sudah menyinggung-nyinggung tuh soal ada yang tertipu soal binary option dan sebagainya gitu ya, robot-robot trading dan sebagainya nih. Pak Tung mungkin ingin memberikan tanggapan sedikit gitu ya. Banyak yang mengatakan ya tidak salah menginginkan keuntungan besar, keuntungan yang tinggi, tetapi ini seringkali juga membuat kita menjadi greedy. Nah, Pak Tung, monggo tanggapannya seperti apa nih kepada masyarakat atau kepada mereka yang sempat tertipu kah, ya, ruginya udah besar-besaran begitu. Silakan, Pak Tung. Ya, jadi Mbak Ola, jadi kayak tadi di dalam bisnis kalau orang mau cari untung gimana? Ya boleh dong, kalau nggak untung, bahkan saya seringkali kalau menawar sesuatu hal itu saya kasih untung untuk orang lain. Tetapi kembali lagi, sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa. Gitu ya. Kita harus bisnis yang menguntungkan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk karyawan kita, dan untuk masyarakat. Sejauh mata memandang, seperti yang saya cerita tadi. Nah, tapi kadang mata kita itu tertutup untuk keuntungan jangka pendek. Dan misalnya begini, kalau kita bilang robot forex itu pada umumnya ya tetap bisa kena, bisa naik, bisa turun, bisa kena, karena itu adalah alat untuk kita. Pak Tung, kalau misalnya forex bagaimana? Kalau bagi saya forex itu yang menguntungkan hanya satu yang namanya untuk hedging. Ya, untuk hedging. Jadi nanti kalau naik turun saya beli barang di luar negeri, kalau naik turun gimana? Makanya saya beli forex ada untuk hedging. Hedging itu if something happen naik turun saya tidak terganggu karena saya sudah punya persiapan. Nah, terus kemudian berikutnya kalau untuk trading kita banyak kalahnya. Kenapa banyak kalahnya? Karena Anda tradingnya di mana? Saya tanya kan begitu ya. Di bandar. Kalau Anda bandar, pertanyaan saya tolong dijawab. Boleh nggak bandar menentukan harga sendiri? Nah, kalau menentukan sendiri, Anda sulit menang, kan gitu ya. Mungkin nggak bandar bisa kalah? Mungkin. Sekali waktu. Kalau kalah terus, bandarnya tutup. Betul toh? Ya, nah, jadi forex dari saya pribadi berkali-kali saya tetap terbuka, diundang ke sana ke sini, diajak diskusi, didatangi rumahnya para pembesar yang forex tadi untuk diskusi dengan saya. Jadi so far masih win-lose, somebody win, somebody lose. Ada yang nanya, lupa Tung, kalau yang namanya saham kan ada yang menang, ada yang kalah juga. Yes, tapi kemungkinan menang-menang juga bisa. Ya. Sahamnya harganya naik, saya beli lagi harganya naik, terus ada dividennya, ada ininya masih bisa. Selama bukan yang goreng-gorengan, kan yang gorengan, yang goreng yang menang. Terus kemudian bisnis kan ada win and lose juga. Sometimes Anda bisa rugi kan gitu ya, atau bahkan minus. Tapi secara umum bisnis Anda kan membuat satu yang namanya nilai tambah dan bermanfaat. Nah, forex saya tidak begitu happy. Robot forex Anda pakai sendiri bisa. Kemudian kalau yang namanya robot itu ada loh robot-robot yang bagus, tapi Anda gunakan untuk nitilin. Tapi kalau maksud nitilin itu gini, 1 bulan untung berapa, Anda pakai sendiri. Tapi kalau robot itu sudah dijual umum, baik di TV ataupun di multi level kan. Nah, kemarin semalam dibahas tentang robot, tapi tidak membahas yang dijual dan kemudian di umum dan kemudian di multi level kan. Kalau di multi level kan itu kan semua orang jadi satu geng multi level ini. Multi level saya sangat senang, bahkan mendukung orang-orang ikutlah multi level karena diajarin positive thinking, diajarin tangguh, diajarin berkenalan dengan orang lain, diajarin berani menawarkan. Ini 3 unsur yang luar biasa. Mindsetnya positif, kemudian berani berkenalan, berani menawarkan, itu sudah satu basic untuk sukses Anda gitu ya. Tetapi apa yang Anda tawarkan di sini mungkin nggak tadi tidak menguntungkan orang lain mungkin, tapi kalau begitu kayak tadi toh McDonald ya 94%, 6% tutup masih oke lah. Kalau Anda semua yang Anda jual ternyata tidak bermanfaat orang lain berbahaya. Nah, di komunitas yang tadi kalau Anda multi level kan berarti kan Anda ribuan orang main bareng. Dan kemudian brokernya 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, itu aja. Nggak boleh di tempat yang lain. Kalau robot Anda bisa dipakaikan di mana-mana, nah itu masih lumayan. Tapi kalau Anda hanya titip uang dan kemudian di multi level kan,
Nah, kemudian satu orang ngambil di satu tempat, sampai saya share, perhitungannya seperti ini masuk akal enggak? Oke. Jadi pada waktunya akan berat gitu ya. Kalau Ya. bukan scam ataupun ponzi, lo kan gini toh, bandar boleh menentukan harga sendiri, tidak straight through proses kan. Kemudian Namanya juga bandar gitu ya Pak Tung ya. namanya bandar gitu. Ya. Bandar boleh menentukan harga. Sampai ada satu bandar datang ke rumah saya, dia bilang Pak Tung gini-gini. Jadi tanda kutip ya rodok ngajak negatif kan gitu ya. Jadi kita menang Pak Tung, kalau Pak Tung mau gini menang. Jadi istilahnya itu kan bahaya gitu loh ya. Maksudnya bahaya itu ngerjain yang ikut. Jadi sampai saya di seminar saya Financial Revolution, ayo yang sudah ikut seminar saya Financial Revolution bertahun-tahun, dari 2 tahun yang lalu pada waktu online orang nanya, saya selalu jawab, saya tidak suka kombinasi 3 ini. Korek doang silahkan, Anda mau trading nekat ya silahkan. Kemudian karena Anda yang kalah Anda sendiri kan gitu ya. Yang kedua kalau di robot boleh kalau Anda pakai sendiri, ataupun bisa digunakan di banyak bandar gitu. Itu pun Anda banyak kalahnya juga karena bandar nggak mau kalah, Anda kan gini loh. Jadi ada yang namanya contoh gini, bandar itu kalau menentukan harga naik, pip, naik dan turun gitu ya. Kan bukan 1 pip langsung dikeluarkan. Anda 10 pip atau 100 pip di rata-rata dikali 0,75 kalau naik. Kalau turun dicepetin 1,75. 1,25, Anda sudah kalah 50%, 50 poin. Terus kemudian Anda bisa di stop robotnya, Anda bisa dicari lawannya. Kalau Anda cuma nitilin sedikit-sedikit menang berapa ribu dolar, 2.000 dolar, oke. Tapi kalau sudah bandarnya ini kapasitasnya cuma 5 triliun, lupa nih, yang namanya falas itu, yang forex itu ribuan triliun, oke. Anda sudah, tapi kan kapasitas bandar Anda tuh, lupa bandar saya bisa straight through proses, buktikan karena setahu saya di Indonesia, di luar negeri begitu banyaknya yang tidak straight through proses. Apa sih straight through proses? Main ke bank-bank yang langsung besar, tapi sama bank-bank langsung besar, bandar-bandar yang di langit sana mau kalah terus. Kan selalu ada yang kalah. Kalau Anda menang ada yang kalah enggak? Kalau bisnis enggak loh. Bisnis kan dibutuhkan, Anda membuat nilai tambah. Membuat manfaat untuk masyarakat. Barang dan jasa Anda dibeli karena bermanfaat untuk masyarakat. Kalau dibuat nilai tambah, orang dengan senang hati menukar uangnya. Nah, tapi kalau yang forex, yang orang yang kalah, yang satu kalah, yang satu menang, mau kalah terus. Tapi jelasin susah. Jadi kenapa susah? Karena orang sudah dapat uang dari sana. Kalau dapat uang itu biasanya agak gelap. Itu kayak contohnya begini. Ada orang yang sampai biasa meresin orang, jadi dapat duit dengan cara mempersulit orang, minta komisi dengan apa, ataupun nyuri. Kelemahannya orang nyuri itu apa? Dapat kenikmatan dan tidak ketangkep waktu dia nyurinya kecil. Nah, begitu dia mencuri yang besar, nikmatnya dapat, tapi kemudian potensi untuk tertangkapnya juga lebih besar, begitu ya Pak Tung? Nah, kadang begitu sampai dia jabatannya tinggi sekali, baru kena. Misal kayak jadi ketua DPR baru kena. Nah, kenanya jadi sangat-sangat tidak enak, heboh dan merugikan negara kan begitu ya. Tapi kalau misalnya ya zaman dulu itu kan juga ada yang sampai kasusnya sampai meledak luar biasa. Tapi kalau dia ketahuinya kecil-kecil langsung menyerah. Nah, sekali lagi ini teman-teman. Nih, kalau mau tahu bahwa kalau Anda punya duit $1.000, itu ada orang umur 30-an datang ke tempat saya dari Singapura waktu itu ngajak Pak Tung jadi top leadernya. Dia tahu kalau saya ikut pasti banyak yang ikut juga. Nah, terus kemudian saya bilang kalau untung 1 bulan 10%, 1 bulan 10% tanpa membuat nilai tambah, mari kita perhatikannya. Anda taruh aja, saya kasihkan program saya perhitungan bunga berbunga. Ternyata Rp1.000 itu kalau umur 30, kalau dia umur Warren Buffett waktu itu 88, sekarang Warren Buffett udah 90 ya. 88, saya bilang perhatikan, kalau 88 dengan 10% per bulan atau 120% setahun, enggak usah Anda ngerekrut siapapun, Anda jadi berapa sih? 64 juta triliun US dollar. $1.000 jadi 64 juta triliun US dollar. 64 juta triliun US dollar itu pertanyaannya, uang seluruh dunia ada enggak sih? 64 juta triliun nolnya 12, triliun nolnya 24, juta triliun nolnya 30. Fokus kepada setiap kali kita melakukan atau membangun bisnis adalah memberikan nilai tambah nggak sih gitu ya, atau semata-mata hanya kita yang diuntungkan. Smart Listener, kita akan sambung ya. Pak Tung masih ada pertanyaan lain yang akan kita ajukan. Ini ada pertanyaan yang menarik.
kalau saya suka merasa nggak yakin gitu sebagai seorang pebisnis itu punya bakat. Benar nggak sih untuk menjadi seorang pebisnis itu dibutuhkan bakat? Atau ada hal lain, Pak Tung?